dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang materi polimer. Perkenalkan, nama saya Salwa Fauzia. Nama saya Nabila Ramadanti. Nama saya Maja Noviati. Nama saya Dera Salsabila. Nama saya Mira Agustina Pratami. Di sini saya akan membacakan materi tentang definisi polimer. Polimer adalah suatu zat atau material yang terdiri dari molekul-molekul berukuran sangat besar yang disebut makromolekul. Makromolekul terbentuk dari penggabungan berulang subunit molekul kecil yang disebut monomer melalui ikatan kimia. Jadi, secara teknis sebuah molekul disebut polimer jika memiliki berat molekul yang sangat tinggi, berkisar antara ribuan hingga jutaan gram per mol. Struktur polimer. PET termasuk polimer termoplastik linear yang masuk dalam kategori polyester. Rumus kimia unit berulang. Buka kurung C10H8O4 N tutup kurung N. Gugus fungsi mengandung ikatan ester strip COO strip yang menghubungkan unit-unit monomer. Unit molekul terdiri dari cincin aromatik benzena yang memberikan kekuatan dan rantai alifatik pendek etilen yang memberikan sedikit fleksibilitas. Di sini saya akan membacakan jenis monomer. Secara teknis, PET polyethylene terephthalate adalah jenis copolimer. Artinya, ia tidak dibuat dari satu jenis monomer saja, melainkan dari penggabungan dua monomer berbeda yang tersusun selang-seling. Monomer penyusun PET terbentuk dari reaksi senyawa asam dan alkohol. Monomer A, asam terephthalate, C8H6O4. Ini adalah monomer yang memberikan sifat kaku dan kuat. Pada botol, ia memiliki struktur cincin benzena yang stabil di bagian tengahnya. Monomer B, etilena glikol, CH6O2. Ini adalah jenis alkohol diol. Memiliki dua gugus strip OH, monomer ini berfungsi sebagai jembatan fleksibel yang menghubungkan unit-unit asam terephthalate. Di sini saya akan membacakan reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi mekanisme reaksi polimerisasi kondensasi. PET terbentuk melalui polimerisasi kondensasi. Berbeda dengan polimerisasi adisi, pada reaksi ini terjadi penggabungan monomer yang disertai pelepasan molekul kecil. Langkah-langkah ilmiah pembentukan PET: 1. Tahap esterifikasi atau pembentukan oligomer. Yang kedua ada tahap polikondensasi atau perpanjangan rantai. Di sini juga ada ciri-ciri polimerisasi PET, melibatkan gugus fungsi, membutuhkan monomer dengan dua gugus aktif B fungsional, lalu pelepasan produk samping selalu menghasilkan molekul-molekul kecil, air, proses penyambungan. Yang ketiga, ada pertumbuhan bertahap atau step growth. Rantai polimer tumbuh perlahan dari monomer menjadi trimer lalu polimer panjang. Yang terakhir ada ikatan ester. Unit-unit monomer dihubungkan oleh ikatan ester strip COO strip sehingga PET termasuk dalam keluarga poliester. Penggolongan polimer berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya atau asalnya, PET digolongkan sebagai polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer yang tidak terdapat di alam, melainkan dibuat oleh manusia melalui proses industri atau reaksi kimia di pabrik atau laboratorium. Proses pembentukan PET dibuat melalui reaksi polimerasi kondensasi antara monomer etilen glikol dan asam terephthalate atau dimetil terephthalate. Berdasarkan sifat terhadap panas. Berdasarkan sifatnya, saat terkena panas, PET digolongkan sebagai polimer termoplastik. Termoplastik adalah jenis polimer yang akan melunak atau meleleh jika dipanaskan dan akan mengeras kembali jika didinginkan. Proses ini bersifat reversibel, bisa diulang-ulang. Karena sifat tempeloplastiknya, botol PET bekas dapat dilelehkan kembali untuk dibentuk menjadi produk baru seperti serat kain, polyester, atau pecahan plastik. Titik lelah. PET memiliki titik lelah sekitar 250 Celcius sampai 260 Celcius. Batasan penggunaan. Meskipun bisa dibentuk ulang, PET tidak
Tahan terhadap suhu panas tinggi dalam penggunaan sehari-hari. Disarankan tidak mengisi botol PET dengan air panas di atas 60 Celcius karena dapat menyebabkan polimer melunak dan beresiko melarutkan zat kimia seperti antimoni trioksida ke dalam air.